Ya, shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kebaikan luar biasa, menguatkan, menyembuhkan kami, memberi kami kekuatan. Sebab itu kami bersyukur buat pagi hari ini. Urapi perkataan kami, urapi hati kami dan jiwa kami, sehingga kabar baik tetap disampaikan dimanapun kami berada. Haleluya, amin. Ya, shalom. Salam sejahtera buat kita semua, dimanapun Jemaat El Shaddai berada. Tuhan tetap memberkati kita. Dasar firman Tuhan hari ini adalah dengan tema penyembahan sejati, temanya, dan terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemar oleh dunia. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan, saya percaya kitab Yakobus ini banyak berbicara tentang lidah, ya, berbicara tentang penguji atau pencobaan yang terjadi. Tapi hari ini temanya adalah penyembahan yang sejati. Menurut kitab Yakobus ini adalah penyembahan itu bukan hanya tentang lagu atau musik atau nada suara yang indah, tapi hal-hal yang berkaitan dengan itu. Penyembahan berbicara lebih luas tentang seluruh ibadah kita, artinya seluruh aktivitas kita. Dari ayat ini kita belajar bahwa penyembahan sejati akan terwujud. Yang pertama adalah ayat tadi mengatakan kita menjadi pelaku firman, yaitu Yakobus 1 ayat 22. Jika kita hanya menjadi pendengar firman saja, maka kita diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Itu sesuai dengan Matius 7 ayat 26 sampai 27. Ya, kalau membangun atas pasir, datang ombak, dia akan langsung lenyap. Ya. Dalam Yakobus 1 ayat 2 ini, orang yang tidak melakukan firman itu, dia menipu diri sendiri. Ya, kita jangan sebagai keluarga, sebagai pribadi menipu diri. Menjadi teori yang memang sangat relatif lebih ketimbang melakukannya. Ya, di teori banyak yang kita lakukan, tapi melakukannya ini yang Tuhan mau. Kita bisa melakukan firman dengan memikirkan perubahan apa yang harus terjadi dalam pikiran, dalam sikap dan tindakan kita setelah kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, yang kedua adalah kita mengekang mulut kita. Penyembahan atau ibadah kepada Allah yang sejati ternyata bukan hanya kemampuan kita untuk melantunkan pujian yang indah menurut kita, tapi mengekang mulut kita dari perkataan yang tidak benar. Mengekang lidah berarti menjaganya dari perkataan yang menipu, berkata-kata kasar, perkataan yang menjatuhkan atau mengeluarkan kata-kata kutuk, atau hal-hal buruk lain yang dikibatkan oleh mulut kita. Jadi sadar mulut ini Tuhan gunakan untuk hal yang baik dan benar. Itu Amsal pasal 18 ayat 21 menyatakan adalah betapa seriusnya harus kita menjaga perkataan kita. Ya, karena Amsal mengingatkan bahwa hidup dan mati bahkan dikuasai oleh lidah. Jadi Amsal 18 ayat 21.
Yang terakhir, yang ketiga adalah ibadah yang sejati. Yang ketiga, membantu mereka yang lemah. Itu Yakobus 1 ayat 27 tadi. Ibadah atau penyembahan yang murni terbukti dari tindakan benar yang menyertai kita. Jadi ibadah bukan hanya aktivitas di dalam gedung semata-mata, bukan hanya sampai situ. Ibadah ke gereja itu sangat perlu, sangat penting, ya, persekutuan dengan Tuhan. Tapi yang berkelanjutan, dilanjutkan dengan apa yang dikerjakan kita setelah beribadah itu. Ya, tindakan lanjutannya adalah mengunjungi orang-orang yang yatim piatu, janda-janda yang dalam kesusahan, orang yang dalam keadaan kesusahan, bahkan anak-anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu dalam kebutuhan, yang membutuhkan pertolongan. Kita akan cepat memberikan pertolongan dengan mereka. Selain yang seharusnya kita berdoa, kita memberikan bantuan kasih kepada mereka. Sikap inilah yang Tuhan mau dengan kita, adalah kepada kaum yang lemah. Amin. Berfirman Tuhan hari ini, biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sekalian. Dimanapun jemaat berada, Tuhan mengurapi, memberkati. Haleluya. Amin. Shalom.